Umumnya, sebuah kampung di tanah air rata dihuni oleh puluhan hingga ratusan kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai ribuan jiwa. Tak ada batasan atau aturan yang melarangnya. Namun, ada yang unik dan berbeda. Tersebutlah satu dusun yang berada di sisi timur Gunung Api Purba di Nglanggeran, Wetan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, bernama Kampung Pitu. Sesuai namanya, Kampung Pitu yang dalam bahasa Jawa berarti 7, kampung ini pun hanya dihuni 7 kepala keluarga. Tidak boleh kurang, tak boleh lebih. Keunikan lain, rupanya luas tanahnya juga sekitar 7 hektar dengan tekstur berbukit-bukit. Tak lazim, jarang ditemui, dan unik, tetapi demikianlah faktanya. Sebenarnya gini loh, itu kan sugesti ya. Kalau ngomongin masalah itu rumah harus dihuni 7 orang, kalau lebih malah petaka gitu. Itu tergantung sugesti dan kepercayaan dan keyakinan kita. Kalau keyakinan kita kuat, itu pasti bisa terjadi. Tapi kalau tidak, ya biasa aja gitu. Indonesia punya banyak tradisi kebudayaan gitu. Kita sebagai yang sebenarnya emang nggak tahu apa-apa tentang tradisi mereka, ya kita seharusnya menghormati dan ikut bergembira gitu, karena dari perbedaan-perbedaan itu muncul keindahan di negara Indonesia kita ini gitu. Cerita tentang Kampung Pitu pernah menjadi perbincangan hangat. Tidak sekedar keunikan terkait jumlah keluarga yang hanya dibatasi 7 kakak dengan total 30 jiwa, juga misteri yang menyertainya. Konon, apalagi peraturan ini dilanggar, akan terjadi malapetaka dan musibah bagi yang menabrak aturan tersebut. Yang lebih mistis lagi, ada cerita yang menyebutkan kalau sejumlah orang dari luar dusun yang tidak percaya dengan aturan itu mencoba membuktikan dengan cara tinggal di Kampung Pitu. Tak berapa lama, tiba-tiba ditimpa musibah, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Anak itu tak kerasa Simateng Ratu. Nah, Simateng Ratu menapa? Yaiku wujude kayu kinah gadung ulung. Wujude kayu kinah gadung ulung niku lha papanan pundi ya tak duduhke. Papanan tan petetan. Wong kayu kinah gadung ulung niku ngene ku saya manungsa mboten dikuasake nandur, mboten ngerti sing nandur. Sing nandur nggih sing kuwasa. Lah niku purun, sareng purun nggih niku omah-omahan ten iki. Ning kowe pamane ndek turunan besok sing kuat nganggone desa kene iki desa Planggeran iku go sak turunmu. Kalau niku saniki niku kas wedi niku padane wong sampean wong anyaran to. Asing njaluk papan ten iki, asing melen iki. Ning kula wasuli nek mboten kenging bab niku mboten kenging nekat. Nekat ten iki nggih sedo. Sakit maupun sedo. Oh, ujug-ujug nggih mung sumreng pirang dinten ngoten pun mati. Lah etan iki sawene gawe omah. Sing dadi men meninggal kabeh bateh papat. Kampung Pitu yang hanya dihuni oleh 7 keluarga yang merupakan keturunan dari cikal bakal kampung Eyang Iro Kromo sebagai terah yang memiliki kekuatan ati kodrati yang diwariskan oleh sang cikal bakal. Cikal bakal Kampung Pitu yang pernah diberi otoritas untuk mengelola, merawat, dan memelihara kawasan kampung oleh pihak keraton tentu saja sebagai manifestasi dari kuasa kosmis magis terjadinya relasi antara Kampung Pitu dan keraton sebagai pusat kosmos. Adapun Pitu dalam konteks budaya Jawa dapat ditafsirkan sebagai pitulungan, artinya kampung yang mendapatkan pertolongan. Dikisahkan, jika dulunya Kampung Pitu berawal dari sayembara yang diselenggarakan keraton.
sang raja menjanjikan hadiah istimewa bagi siapa saja yang mampu menanam dan menjaga pohon pusaka bernama Kinah Gadung Wulung. Banyak yang ikut sayembara dan berlomba mencari pohon tersebut. Pada akhirnya, seorang lelaki bernama Eyang Iro Kromolah yang menjadi pemenang. Eyang Iro mendapatkan hadiah tanah yang waktu itu masih bernama Tlogo Guyangan untuk dirinya dan juga para keturunan. Ajaib, hingga kini Kampung Pitu memang hanya bisa ditinggali oleh anak cucunya yang kini telah memasuki generasi kelima. Mulanipun menika naminipun Dusun Tlogo Guyangan. Dilalah Dusun Tlogo Guyangan mriki wonten sebagian pohon pusaka kayu kina utawi gadung wulung. Dan menika saking adi dalam Yogyakarta Adiningrat menika ngawontenaken sayembara sapa sing bisa njaga kahanane pohon kena utawa gadung wulung iku diwenehi iku lemah sak turun-turune ingkang kuat manggon wonten ing Tlogo Guyangan mriki menika Eyang Iro Kromo. Salajengipun Mbah Eyang Iro Dikromo menika sampun kait awal mula ngantos dumugi hingga sakmenika menika namung 7 keluarga, 7 kepala somah mula dipun namakaken Kampung Pitu. Dalam perspektif sejarah, cerita inilah yang diyakini dan diterima hingga kini. Para sejarawan juga berkali-kali melakukan penelitian untuk membuktikannya. Saya kira memang menarik juga ya. Keraton itu selalu memelihara pohon-pohon langka seperti kayu jati, kayu cendana dan sebagainya. Ini kan ada pohon langka nih di Gunung Kidul. Jadi disuruh menunggu karena kepentingan keraton di situ. Jadi sayembara katakan ada satu keluarga yang akhirnya berapa lama akhirnya bisa ya tinggal di situ. Akhirnya beliaulah keluarga itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal penunggu desa itu ya. Dan inilah yang kemudian karena memang ini rahasia, mungkin keraton merahasiakan bahwa pohon ini langka, jadi jangan nambah orang, tetap tersembunyi ya, lalu dibikin aturan-aturan. Biasanya aturan-aturan biasa sih sebetulnya, jangan begini, jangan begitu ya. Tidak saja di pusat dusun, beberapa tempat di Kampung Pitu dipercaya memiliki kekuatan magis. Tanahnya yang subur dengan area persawahan yang luas, apa saja yang ditanami selalu menjadi. Area yang kini menjadi Kampung Pitu dahulu merupakan Telaga Guyangan. Masyarakat Jawa mempercayai kalau Telaga Guyangan adalah tempat untuk memandikan kuda sembrani yang tak lain merupakan kendaraan para bidadari. Bukti dan jejak masa lalu itu masih berserakan, meski sebagian sudah diambil pihak keraton. Apa dicetili Beto Tengah Yogyakarta, watune sak menten menek muni tepak jalan pun disiko. Watu sak tratar sambuh. Niku riyen kebak. Tepakane pun setili kali sinuwun kabeh. Ya kalau dia kaitan dengan Kampung 7 kan akhirnya ini mitos ini memperkuat ya, memperkuat bahwa di situ ternyata ada air juga ya. Kan Gunung Kidul sulit juga tuh ya. Katakanlah apa itu mata air atau danau kecil ya. Untuk menjaga jangan sampai dirusak, akhirnya memang dibuatlah mitos bahwa memang entah siapa yang buat ya, mungkin ya cikal bakal juga ya. Dia menyatakan bahwa dulu ada cerita bahwa ini ada kuda sembrani yang turun ya, lalu bersilaturahmi berinteraksi dengan manusia. Jadi tempat itu akhirnya disakralkan kan, disucikan. Itulah saya kira memperkuat mitos. Dengan keberadaan Telaga Keramat Guyangan, Kampung Pitu tak pernah kekeringan. Padahal di daerah lain di sekitar Gunung Kidul kerap dilanda kemarau dan kekurangan air.
Konon, di sumur Telaga Guyangan terdapat mata air suci Purwitosari. Dalam budaya Jawa, sesuatu yang memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat luas selalu dihormati sebagai sesuatu yang suci dan sakral. Purwitosari, Pawitrodi atau Perwitosari merupakan istilah yang ada pada dunia wayang. Air Pawitrosari atau Purwitosari itu ada di dalam lakon Dewa Ruci. Bima bermaksud memperoleh air suci Purwitosari tersebut di tengah samudra atas perintah guru lakunya, yaitu Pendeta Durna. Air suci sebagai perwujudan pengetahuan sang Kanparan dapat dikuasai oleh Bima. Telaga Guyangan merupakan manifestasi dari air suci yang memberikan kehidupan secara jasmaniah maupun rohaniah bagi masyarakat di Kampung Pitu. Sampai kini, warga Kampung Pitu menjaga dengan baik sejarah masa lalu sebagai kampung yang istimewa. Mereka juga menjunjung tinggi tradisi yang diterima secara turun-temurun, termasuk menjaga dan menghindari pantangan. Selain jumlah kepala keluarga yang tak boleh lebih dan kurang dari 7, pantangan yang sangat berat adalah larangan menyelenggarakan acara atau pementasan wayang. Kabarnya, larangan ini erat kaitannya dengan nama gunung tempat berdirinya Kampung Pitu. Kalau dilanggar, nyawa taruhannya. Oh, ngriki wayangan sak jejer wayange men dede ngriki mau daerah lain niku potong gulune ngoten. Potong gulune. Ah, yen mau dipotong gulune. Tanggap wayang niku. Mboten kena gegepok nek wayang. Lah kenging napa, Mbah? Kan mboten rati lagi puasa. Sing puasa niku mboten rati. Ning mboten kena wayangan. Disitulah akhirnya sampai ke orang Jawa kan seneng wayang ya. Akhirnya kampung itu pun ya nggak boleh nanggep wayang. Kalau nanggep wayang kan rame, orang datang. Jadi katakanlah dengan kedatangan orang-orang ya, mengundang mereka jadi mengacaukan kampung itu ya. Jadi bikin rame kan bikin apa yang tadinya ini lestari jadi rusak katakanlah. Perkembangan dan modernisasi pada akhirnya sampai juga ke Kampung Pitu. Sejak 6 tahun lalu, pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta menjadikan Kampung Pitu sebagai destinasi wisata. Sebagai tujuan wisatawan, Kampung Pitu juga didandani dan mengalami banyak perubahan. Dari terpasangnya aliran listrik, perbaikan infrastruktur jalan, serta sentuhan teknologi informasi. Dari kota Jogja, hanya perlu waktu 2 jam untuk mencapainya. Iki soal anggone ledo gunake listrik, iki awal mulane kait 2015. Listrik Togor rene iki sebagian sing do gunake bendeng saka daerah Terbah lor pok gunung kuwi adohe kurang luwih 1000 meter. Jadi upamane duwe kepentingan barang ngono kuwi sebagian ya malah bolongnya kambil digantung dikek minyak kuwi dienggo pinangka petromet cara saiki ne kuwi ngono kuwi. Meskipun arus modernisasi telah menyentuhnya, Kampung Pitu tetap memancarkan aura magis. Sejarah masa lampaunya terlalu besar untuk dilupakan. Keturunan dan ahli waris masih menjaga tradisi dengan baik. Kampung Pitu tetap akan dikenang sebagai tanah bertuah dengan semua misteri yang menyungkupnya.